Jangan beli XL7 Zeta guys. Nah apa bang? Ada dah. Check this out. Jangan beli XL7 Zeta kalau lu punya gengsi yang tinggi, selangit. Wow. Gak usah lah. Jangan beli XL7 Zeta kalau lu memang gengsinya selangit, terus dompetnya juga selangit, ya jangan beli. Belinya yang varian tinggi aja, karena Zeta ini adalah varian terendah dari XL7. Harganya di 269 juta something lah ya, belum dipotong cashback harga 2024 ya, OTR terbaru Jakarta. Jadi buat teman-teman yang duitnya bisa lebih dari itu ya silakan beli yang lain. Tapi kalau yang duitnya Cukupan? ya cukup. Kalau kurang kan nggak mungkin beli mobil dong. Gak mungkin. Ya cukup lah. Dan mungkin memang nganggarinnya segitu untuk mobil, kurang lebih segitu. Menurut gue ini proper sih. Ini masih sangat worth it untuk dibeli. Karena XL7 gimana pun juga, walaupun varian terendah, dia punya konsep SUV dan konsepnya memang mobil keluarga ya. Jadi bisa nampung banyak orang. Jadi bisa dibilang ini mobil yang cukup fungsional. Fungsinya banyak banget gitu. Jadi ya worth it ya men? Worth it. Value for money menurut gue. Terus yang kedua, jangan beli XL7 Zeta. Kenapa lagi? Kalau nggak suka konsep SUV, karena tadi udah gue bilang, ini mobil konsepnya SUV. Jadi buat teman-teman yang nggak suka sama konsep SUV, ya nggak usah beli ini. Kita lihat aja desainnya dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Engine hoodnya dia model semi muscular lah di bagian samping. Dari sini aja udah kelihatan lah kalau konsepnya memang SUV ya. Jadi ya agak dibikin gagah gitu lah. Lampunya juga sama, modelnya dibikin pipih gitu, seamless multi reflektor LED. Terus ada DRL-nya dia, housingnya chrome. Chrome-nya nyambung sampai ke bagian grill. Grillnya full chrome-chromean tuh. Emblem Suzuki-nya juga gede di bagian tengah, dia chrome-chromean juga. Jadi mobil ini cukup apa ya? Cukup bling-bling lah. Glowing. Walaupun dia nggak pakai skincare ya. Nggak pakai. Lalu ke bagian bawah. Nah, ini di sini baru ditambahin model-model cover dari fog lamp-nya itu dibikin gelap ya, nggak dibikin. Bayangin kalau di sini juga dikasih bling-bling, men. Wow. Nggak, dia dibikin black dove aja. Lengkap ya, karena memang dia SUV, jadi kayaknya perlampuan juga harus pakai fog lamp lah. Biarpun ini varian terendah ya, tapi termasuknya lumayan lengkap lah. Di varian lain tipe terendah biasanya fog lamp nggak ada. Apa tuh bang? Banyak lah. Sekarang kita lihat bagian samping yuk. Nah guys, ini bagian samping, kita lihat bagian kaki-kakinya dulu ya. Untuk velgnya dia modelnya two tone polish gitu ya. Ukurannya 195/60, ringnya ring 16 untuk SUV cukup lah ya. Cukup. Kalau terlalu gede takutnya membebani mobil, yang akhirnya ganggu efisiensi bahan bakar, juga membebani mobil, akselerasi dan lain-lain. Tapi menurut gua 16 proper lah. Tapi kalau mau ditambah lagi mungkin masih bisa di 17 ya. Bisa. Kalau mau. 20 bisa? Enggak, jangan. Segini cukup lah. Over fender lumayan gede untuk XL7 nya, jadi konsep SUV-nya memang benar-benar dapat, emblem VVT. Terus si kaca spionnya juga ada lampu sennya ya, dan dia sudah elektrik walaupun belum auto folding. Ke bagian atas lengkap nih, SUV banget nih. Harus pakai beginian. Roof rail. Dan ini varian terendah, jadi belum ada tambah-tambahan aksesoris kayak talang air dan lain-lain. Dan itu mah kayaknya sifatnya negotiable ya. Bisa emang? Ya, nggak tahu deh. Tapi nanti tanya sama Om Hendra. Biasanya kalau di Dewi Sartika mah semuanya bisa diatur lah. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang nih. Seberang apa namanya yang kita sebutin deh? Bakmi berdikari. Ya itulah, yang nggak pernah mau masuk buat endorse. Handle pintunya dia model yang sewarna body aja, belum ada akses smart entry karena kuncinya masih pakai kunci colok ya. Polos, nggak ada side body molding. Di bagian bawah ada side skirt, modelnya 2 layer gitu ya, ada silver dan hitam. Nah, blacknya itu nyambung dari over fender depan ke over fender belakang. Di depan pengereman cakram, di belakang dia masih pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang, men. Nah, bagian belakang dia juga polos nih karena varian terendah ya, belum ada rear upper spoiler, tapi di sini ada high mount stop lamp, washer, kacanya juga belum pakai defogger. Nih stop lampnya juga dia belah sininya gimmick ya. Gimmick karena LED barnya cuma di bagian dalam aja. Kalau yang varian yang atasnya sih udah nyala semua. Tapi ini segini, tapi menurut gue sih oke-oke aja lah untuk harga segitu. Menurut gue masih value for money. Lalu ke bagian bawah ada emblem XL7, dia nggak ada kamera parkir. Nah, ini ada sensor parkir 2 titik, mata kucing. Sini ada underguard model semi diffuser gitu ya. Jadi secara desain kan udah kelihatan SUV banget. Tapi gimana pun juga tetap jangan beli XL7 Zeta. Nah apa bang? Kalau lu pengen hybrid-hybridan. Emang ini nggak hybrid? Enggak, ini adalah varian XL7 yang tanpa hybrid. Jadi buat teman-teman yang memang tergila-gila sama hybrid, nggak usah beli. Ini khusus untuk orang-orang yang masih skeptis sama hybrid. Yang nggak suka. Bukan nggak suka ya, tapi mungkin belum menerima ya, men. Belum menerima. Masih lebih memilih konvensional. Ya nggak apa-apa juga. Ini kita cek mesinnya. Untuk bagian kap mesinnya belum dipakai peredam, dia udah ada cat dasarnya, jadi lumayan rapih menurut gua. Nah, untuk mesinnya dia pakai 1500 cc, 4 silinder, 104,7 PS ya. Yoi. 138 Yoi. Nm.
Ya untuk dipakai di dalam kota, luar kota mah sangat proper. Penumpang 7 orang, ya proper lah gitu. Jadi nggak terlalu membebani ke bagian pembelian bensin. Dan itu yang paling penting. Walaupun dia nggak pakai hybrid, tapi menurut gua ini masih masuk dalam kategori mobil irit ya men. Masa sih bang? Orang kan kalau beli mobil hybrid bukan cuma karena canggihnya, tapi karena iritnya juga kan katanya. Yo. Tapi segini juga menurut gua udah irit lah. Jangan beli XL7 Jetta men. Nah apa lagi tuh? Kalau suka kaki-kaki yang empuk, Emang ini nggak empuk bang? tergantung sih di compare-nya sama apa ya. Jadi kalau ngomongin kaki-kaki, gue jelasin dulu ya, disclaimer dulu. Sebenarnya kalaupun dibilang ini keras, tapi nggak masuk, maksudnya bukan dalam kategori yang tidak nyaman. Ini masih nyaman. Tapi kalau ketika lu compare sama saudaranya deh, R3, ini sedikit lebih keras memang. Kenapa? Karena dia konsepnya SUV, R3 MPV. Perbedaan konsep itu membuat ini rasa dari si suspensinya berbeda, yaitu efek lah ya. Kalau lu mau konsepnya SUV pasti dimanapun lah, nggak hanya XL7, di varian apapun yang konsepnya SUV pasti kaki-kakinya dibikin sedikit lebih keras dibandingin versi MPV-nya. Begitupun si XL7 ini dibuat sedikit lebih keras dibandingkan dengan keempukan dari si R3. R3 kan udah terkenal banget keempukannya. Apa sih istilahnya keempukan? Apa nggak ya? Enak ya? SpongeBob. Enggak. Ya udah lah, pokoknya gitu. Tapi ya menurut gue wajar lah, karena ini SUV. Tapi sebelum itu gue mau ngobrol dulu sama Om Hendra, katanya promonya bisa lebih bagus dari yang lain. Yuk. Nah guys, sekarang waktunya promo nih sama Om siapa ya? Hendra. Oh, Hendra. Hendra. Sama Om Hendra. Iya, hangat banget tangan. Iya, memang orang yang hangat. Oh, Ada yang mau dipeluk? Iya. Om langsung aja nih. Emang si Jetta ini Jetta ini, ya kenapa Jetta? seberapa keren promonya? Seberapa keren promonya? Wah, gak usah ragu Om. Start DP kita mulai dari 5 juta Om. Cukup 5 juta. Cukup 5 juta aja. Itu udah total DP? Udah total DP. Bukan cuma tanda jadi. Bukan cuma Karena tanda di luar jadi. kadang banyak nih yang bilang udah DP 5 juta aja. Ternyata bukan DP. Ya. Tapi cuma tanda jadi. Ketika DP dia harus bayar lagi. Bayar lagi. Wah, kasihan banget. Bukan ya? Bukan dong. Ini beneran real. Real 5 juta Om. Jadi biasanya yang diomongin di Dewi Sartika ini emang rata-rata bukan gimmick ya. Iya, betul banget. Om. Real ya? Benar real. Terus ngomongin promonya apa lagi nih Om? Promonya itu kita bisa hitungan syariah juga Om. Syariah boleh? Syariah boleh, konvensional juga boleh, terus tenor maksimal 8 tahun Om. Tenor maksimal 8 tahun. Wah panjang juga ya. Terus kayak bunga juga ada yang 0% ya? Ada 0%, bunga 0% di tenor 1 tahun Om. Data gimana Om? Untuk data yang penting ya kooperatif aja di awal, nanti pasti yang terbantu Om. Semaksimal mungkin sampai turun mobil. Nah yang penting teman-teman kalau ada masalah seumpama lebih baik omongin di awal. Betul. Biar bisa dicari solusinya. Betul. Terus kalau mau cek klik dulu boleh ya? Cek slik dulu boleh, tanpa SPK juga Nah boleh. ini saran dari gue nih pribadi buat teman-teman yang mau ambil kredit, better minta dicek dulu datanya KTP, NPWP, KTP, KK. betul. Dikirim ke Om Hendra biar dicek dulu apakah datanya bagus atau enggak, proper atau enggak, dan kalaupun ada solusinya bisa dapat solusi atau enggak gitu Betul. ya Om. Nanti biar diatur lah sama Om Hendra gimana caranya biar kreditnya lancar. Betul banget. Wah ini menarik nih. Terus kalau mau trade in, tuker tambah. Kalau untuk trade kita juga ada vendor kita nih dari Suzuki, itu namanya Auto Value. Auto Value. Auto Value itu nanti di mau trade in di all brand itu ada program, contohnya misalnya Om Maktum mau jual mobil ke saya. Mobil apa contohnya? Mobil contohnya itu ya. Biasanya kalau sales nggak mau nyebutin merek lain. Ayo, mobil apa ayo? Misalnya Toyota nih. Iya, Misalnya Toyota Om Maktum nih, kan cinta banget tuh. Mau trade in ke Suzuki. Itu misalnya kalau dari unit Suzuki-nya belum datang, dari Hendra-nya belum datang, itu bisa dipinjemin dulu Om. Oh, jadi mobil lamanya masih tetap bisa dipakai sampai mobil barunya datang. betul Dan ini sekali. bisa berlaku ke semua brand ya. Semua brand. Tidak harus ngejual mobil lama Suzuki, nggak harus. Nah. Tapi mobil barunya harus Suzuki. Iya, betul dong, kan banget. sales Suzuki Harus ya. dong. Tapi intinya nanti dibantu banget. Dan katanya ada extra cashback, bener nggak? Untuk extra cashback ada 3 juta Om. Jadi selain cashback yang gede Ya, di awal tadi, betul. si mobilnya, ada extra cashback juga. Bener, extra cashback. Dan mobil lamanya masih bisa dipakai Mobil sampai lamanya mobil baru bisa datang. dipakai, betul Benefitnya banget. banyak banget guys. Om, test drive Test drive kita ready Om. Ready ya? Ready all. tidak hanya unit ini kan? Tidak hanya unit ini, all type kita ready. Dan misalnya mau mager ke showroom, Hendra bisa samperin ke rumah atau ke tempat kerja atau ke tempat main boleh.
Jadi tidak harus datang ke sini. Tapi kalau mau datang boleh dong. Boleh banget. Kalau gitu. memang mau jalan-jalan sini silahkan. Tapi Betul. kalau lagi malas di rumah aja lah. Betul. Atau di mana janjian nanti Om Hendra datang, sebutin aja tipe mobilnya ya. Betul, sebutin aja ntar yang bawain. Oke, ini kan mobil baru, service and warranty dapat apa aja nih? Untuk servis waranti, ya intinya konsumen cukup bawa bensin aja ke sini, Om. Maksudnya? Bawa bensinnya aja itu di cover semuanya sama Suzuki selama 2,5 tahun atau 50.000 km. Jasanya, Jasanya, jasa servis ya. jasa servisnya, olinya, filter gasket, suku jadang segala macam. Oh, itu gratis ya? Udah gratis. Jadi enak nih kalau yang mungkin punya angsuran tinggal fokus aja sama angsurannya gitu Om ya. Betul. Nah, terus kalau ini kan mobil tipe terendah, Heeh. masih banyak yang polos-polos, Iya. kosong-kosong. Paham. Kan kita kalau dikirim ke rumah enaknya mobil tuh udah rapi. Itu ada talang air, ada spoiler, ada ini gimana tuh? Hendra bisa lengkapin, Om. Seperti Alfa. Bayar lagi ya? Ya, talang air, kamera mundur, terus spoiler merem, Om. Bayar lagi nggak? Enggak dong. Oh, gratis? Gratis dong. Tanpa mengurangi diskon ya. Ya. Berarti teman-teman dapat jaminan dari Om Hendra kalau belinya sama Om Hendra. Betul. Selain tadi bunga dan hitung-hitungan lainnya juga bagus, dapat free itu juga ya. Free aksesoris full. Yang penting kredit. Yang penting kredit. Enggak juga sih, cash kredit masih bisa dibantu. Ah, serius? Iya. Wah, dong. gila ini keren nih. Biasanya sales lain berani begitu tuh kok. Yang penting harus syaratnya nih. Mungkin dia sudah 17 tahun ini oh gitu. Enggak ya? Enggak. Yang penting teman-teman belinya sama Om Hendra semuanya negotiable. Wah, keren banget. Terus Om, kalau ngomongin itu promo unit yang lain selain si Jetta ini apa? Selain Zeta ini kita juga ada R3. tipe lain R3, Grand Vitara, terus pick up itu bisa ngikutin simulasinya. Promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di semua. Bisa dipakai semuanya. Jadi enak lah. Intinya mobilnya gampang, semuanya ready, test drive-nya juga ada. Betul. Terus hitungannya juga bagus. Betul. Aksesoris tinggal sebut aja. Tinggal sebut aja. Dan mau test drive juga didatengin. Didatengin. Ready 1 kali berapa jam? 1 kali 25 jam lewat 1 menit. Wah, berarti dia nggak tidur-tidur. Nungguin teman-teman nanya-nanya. Simulasi boleh, nanya cek data boleh. Boleh. Mau minta hitungan kayak gitu Boleh banget. Gratis ya? Gratis dong. Nanya-nanya dulu gratis. Silakan aja langsung kontak komentar nomornya di bawah. Oh iya, ada katalog digital lah. Katalog digital Hendra ada di IG, Om. Di Dimana? IG itu hendra.suzukitrada. Nggak ada duarnya, nggak ada. Nanti coba kita Oke, ngomongin. pokoknya langsung aja lihat IG-nya kalau butuh. Tapi menurut gue sih kalau teman-teman mau nanya langsung lebih enak langsung WA dan telepon. Betul banget. Biar langsung direspon. Fast gitu. respon, Om. Ada lagi Om? Udah cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Thank you for watching. Wah, ya, closing. Makasih banyak Om. Oke, sama-sama, Om. Ditunggu telepon dan WA dari teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi guys, come on. Jam Black Excel 7 Zeta men. Kenapa bang? Kalau nggak suka mobil yang tinggi-tinggi, Lah, kenapa emang? kadang kalau tinggi kan suka ini ya. Gue lagi tinggi kayak gitu. Bukan tinggi yang gitu ya. Pengalaman kan nih? Enggak. Yang ground clearance-nya tinggi. Lu mungkin suka yang ceper-ceper, low rider, atau kalaupun nggak ceper yang nggak terlalu tinggi lah. Karena SUV pasti dikonsepin dengan ground clearance yang lebih tinggi dibandingin setidaknya sama MPV. Itu pasti lebih tinggi si SUV nih. Kita bisa lihat aja nih. Ground clearance-nya lumayan tinggi tuh. Karena ini SUV ya. Efeknya apa sih? Apa coba? Jangkung. Itu pertama pasti. Yang kedua, ini yang agak kurang nyaman nih, body roll. Biasanya body roll-nya sedikit berantakan. Lebih berasa? Lebih berasa dibandingin MPV yang which is dia tingginya nggak setinggi SUV ya, atau R3 lah. Kita bandingkan sama XL7, kayaknya sih body rollnya, bukan kayaknya, kita udah nyobain ya. Udah nyobain. Body rollnya kayaknya better punya R3 sih. Nah terus handling juga lebih nyaman si R3 ya. Yoi. Memang selisihnya nggak banyak. Gue nggak bisa bilang itu jauh lebih, enggak. Ini juga masih dalam kategori enak. Mungkin itu sedikit lebih enak karena tadi ground clearance-nya tidak setinggi yang ini ya. Itu efeknya sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin si XL7 Zeta, menurut gue sih kalau gue ya pribadi, gue pilih ini men. Ini masih masuk dalam kategori nyaman, walaupun tidak seempuk si R3. Tapi dengan ground clearance yang tinggi, kita punya daya jelajah yang lebih luas. Jalan-jalan rusak, lubang, dan lain-lain, sikat-sikat aja kayaknya. Sikat. Jadi nggak takut mobil mentok dan lain-lain lah menurut gue. Dan gayanya laki banget, karena kan SUV. Laki. Jangan beli XL7 Zeta. Kenapa bang? Sebelum lu subscribe, tekan loncengnya dan komentar sebanyak-banyaknya. Kayak gitu bridgingnya. Ya maksudnya mau komentar boleh, kan banyak juga tuh yang komen-komen. Makasih banyak yang udah komen-komen pertama tuh dari Cilacap, dari Cikarang ya? Cikarang, Ciamis. Dan pokoknya banyak lah seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan beli XL7 Zeta men. Kenapa lagi? Kalau lu pengen fitur yang lengkap banget, karena Emang ini ini nggak lengkap? nggak selengkap banget itu.
Ini lengkap, tapi nggak selengkap banget yang di atasnya. Di atasnya berarti ada beta sama Alfa. alpha. Beta sama alpha. Bukannya alpha itu biasanya sama Indo. Weh. Weh. Karena ini varian terendah, ya gitu deh. Tapi menurut gua segini juga masih cukup lah ya men. Kita lihat kalau fitur-fiturnya nih. Kayak model gini masih dapat steering switch untuk pengaturan audio di bagian sebelah kiri. Bluetooth dan teleponi juga ada. Ya walaupun kayak model pengaturan setir juga sama ya. Sama. Belum teleskopik kan ya tuh. Si yang tipe di atasnya juga dia belum teleskopik juga, masih tilt aja ya. Nah memang yang di atasnya tuh ada kayak apa tuh namanya men? Cruise control. Cruise control, ada automatic idling start stop, ada hill hold control. Yo, Ini belum ada ya. belum ada. ESP juga belum ada nih. Belum ada. Jadi memang perbedaan fitur-fitur itu tuh yang membedakan mobil ini dengan mobil di atasnya. Wajar sih, selisih sampai 30 jutaan ya Yo, sama yang di atasnya ya. Tapi menurut gua segini masih cukup sih. Di sini masih lumayan lengkap menurut gua, tetap ada MID gede di bagian tengah juga, di bagian speedometernya, terus ada manual leveling juga. buat Jadi, apa tuh? ngatur arah sorot lampunya nih, takut ketinggian atau kerendahan bisa diatur langsung dari sini. Karena kalau terlalu tinggi juga akan ganggu pengendara lain di depan kita yang arah sebaliknya men. Ah, biarin aja. Oh nggak bisa gitu, gue orangnya tuh peduli banget gue, si paling peduli. Ya, pokoknya gitu deh. Nah audionya juga menurut gue udah lumayan canggih. Dia bisa pakai Carbide Link karena bisa terkoneksi sama smartphone kita, bisa mirroring lah tanpa kabel. Wow. Jadi menurut gue itu bagus tuh. Terus kayak model aksen-aksen di sini juga tetap dikasih kayak ini nih, dark charcoal gini, aksen-aksen silver nyambung sampai ke bagian pintu. Dan ini menurut gue bagus ya. Terus di sini juga AC-nya sudah digital nih, walaupun memang belum auto climate, tapi ada Max AC nih. Jadi dia kayak model apa sih kalau di merek lain teh? Max Cool gitu-gitulah. Tapi setidaknya sudah digital, ini bagus. Airbag juga ada tetap lengkap gitu di bagian depan. Dan untuk transmisi juga menurut gua ini bagus ya karena masih konvensional. Ya buat orang yang nggak suka sama konvensional lebih milih CVT ya mungkin berkata beda. Tapi gua sih lebih suka konvensional. Kalau lu kan pasti CVT ya men? CVT dong. Gua sih lebih suka konvensional. Ini menurut gua bagus sih. Tapi menurut gua apapun itu fitur yang ada di sini sudah sangat cukup lah, double blower juga, bisa 7 orang dan lain-lain. Nice. Jangan beli XL8 Jetta men. Kenapa, Ben? Kalau nggak suka mobil yang gede, luas. Ya walaupun ini nggak gede-gede banget, nggak seluas itu, tapi setidaknya bisa menumpangi, apa sih? Menampung. Maksud gue bukan menampung sampai 7 orang dewasa. Karena ini adalah mobil keluarga, bukan mobil yang nggak punya keluarga. Nggak, maksudnya bukan maksudnya. Maksudnya kan ada orang yang beli mobil untuk dipakai sendiri, mungkin kuliah, mungkin date, mungkin mobil goyang. Pokoknya gitulah. Ini untuk keluarga, untuk sampai 7 orang bisa. Di depan 2, di tengah 3, di belakang 2. Kita cek aja yuk. Bukan pintunya lumayan gede, jadi masuknya gampang. Biasanya kalau masuknya gampang, keluarnya gampang. Ya. Karena Pintunya gede. oh gitu. Ya, gitu. Tapi yang dicari kan yang keluar Berarti udah keluar masuk. Sering dong. Kita coba bahas yang lain. Jadi, ini tadi di tengah untuk 3 orang bisa untuk dipasangin ini ya, car seat karena ada ISOFIX-nya, ada top tethernya juga. Di bagian tengah di sini kalau nggak dipakai bisa buat armrest. Jadi ini bisa dibuat 3 orang, 2 orang juga nyaman. Lantainya lumayan flat menurut gua, biarpun nggak flat banget. Ini sering banget gua sebutin. Kenapa? Karena mungkin teman-teman nggak percaya, tapi kalau udah nyobain pasti yakin deh, makanya beli. Lalu duduk di baris kedua. Dengan flat floor kayak gini, itu bikin teman-teman di tengah itu nyaman. Ini yang biasanya di baris kedua yang tersiksa tuh yang di sini. Karena udah mah nggak ke bagian headrest. Ininya ada tunneling. Wah, males. Gitu. Tapi di sini mah insya Allah enggak lah, aman. Nah di belakang untuk 2 orang. Di belakang juga menurut gue lumayan gede. Kita udah sering coba ya men? Yoi. Lumayan luas, nanti tinggal berkoordinasi aja sama penumpang baris kedua karena ini gesernya juga lumayan jauh. Jadi untuk penumpang 7 orang fix, 7 orang dewasa benar-benar bisa masuk. Lega lah. Sekarang kita lihat bagasinya deh. Kenapa kita harus lihat bagasi? Kenapa? Ya nggak apa-apa, lihat aja. Bagasi. Iya, bagasi gitu. Nah ini pelipatannya 50-50, bisa rata lantai tuh. Jadi kalau mau naruh barang gede bisa. Di sini juga tempat penyimpanan. Dan ini bisa masuk nih, di atasnya bisa naruh sekitar 3 atau 4 koper gede, jadi lumayan masuk. Jadi selain untuk tempat penumpangnya luas, gede, untuk barang-barang juga di belakang bisa masuk gitu, maksud gue bisa mengakomodir bawa-bawa barang lah gitu. Apalagi karena ini kan udah ada roof railnya, teman-teman mau pasang roof rack, roof box juga enak buat naruh barang-barang di bagian atas. Ini kalau buat mudik sih cocok banget, apalagi untuk keluarga.
Gimana tuh? Udah jelasin semuanya? Jangan belilah. Atau beli? Belilah. Belilah. Karena promonya juga bagus banget dari Om Hendra. Thank you for watching us. Oh iya, yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang belum follow akun medsos kita ada di somewhere di sini. Yang mau endorse boleh. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil.